Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan Al-Quran itu menjadi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Di dalam tafsir Sawi beliau menjelaskan bagaimana petunjuk bagi orang muttaqin. Alladzina yantafi'una bil Quran. Jadi mereka itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Maka caranya dua. Yang pertama bil akli, itu dengan akalnya. Dia menelaah dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua, tidak cukup dengan akal saja, bil qalbi, dengan hati. Maka kenapa orang barat itu tidak bisa dapat petunjuk? Karena dia hanya menggunakan akal saja, tidak menggunakan hatinya. Ini namanya apa? La yantafi'una bil Quran. Tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka orang barat itu Al-Quran hanya sebagai bahan penelitian saja. Dan diakui apa yang ada dalam Al-Quran itu sebagai bahan penelitian. Ini seperti yang di dalam Al-Quran. Ini juga digambarkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu apa maksudnya? Abul Fida menjelaskan di dalam kitab beliau itu sampai 14 jilid. Bin Adubayah. Kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi dalam pembahasan beliau 7 lapis langit itu satu langit dengan langit kedua itu perjalanan khamsu mi'ah sanah, 500 tahun perjalanan. Tapi tidak dijelaskan perjalanan apa di situ. Jadi makanya secara akal ketika Nabi Isra Mi'raj tidak masuk akal. Nabi bisa menembus sampai langit ke-7. Sedangkan satu langit itu jaraknya 500 tahun. Kemudian yang kedua, langit kedua, ketiga begitu juga. Bagaimana dengan bumi? Allah menjelaskan dalam Al-Quran mithlahunna. Sama juga. Tetapi penafsir mengatakan bumi ini dengan yang satu lagi di bawahnya itu 700 tahun perjalanan. Kalau tadi 500, ini 700. Sampai terus ke bawah. Manusia jangankan yang di bawah bumi ini, yang di bumi ini saja hanabeh lomba. Hanabeh lomba. Ya, secara logika ini diakui oleh orang barat. Orang peneliti mengakui ini. Dia tidak sanggup bisa mendeteksi langit, tidak sanggup bisa mendeteksi di bawah bumi.
Tetapi secara mereka tidak mengakui secara batin, ya, maka tidak dapat petunjuk. Ya, maka di sini diterangkan oleh Allah. Ini pada ayat ini saja. Ada 3 kelompok. Walaupun nanti ada lagi setelah itu ayat keempat. Ada 3 kelompok yang bisa dapat petunjuk dari Al-Quran. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi tadi, al-muntafi'una bil Quran. Mereka mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi manfaat apa? Jadi kalau kita ada buku petunjuk, kita mengambil manfaat dari petunjuk itu supaya tidak sesat. Kita ingin pergi ke Jakarta, kan terus berubah-berubah. Nanti jalan ke Arekno, ke Itupnya, nak jalan, maka petunjuknya terus diperbaharui. Setiap tahun sekali perbaharui. Kalau kita menggunakan petunjuk dulu, mawai nak jalan ini, apakah nak jalan ni? Ini artinya perumpamaannya. Kalau Al-Quran kan nggak pernah berubah. Artinya seorang itu harus update terhadap petunjuk itu. Ketika dia update terhadap petunjuk itu, dia pergi ke Jakarta tidak sesat lagi. Tapi menyohana update, hai lunjak jamun pekan nak jalan ini, hana jalan lagi, mbak. Kasesat ganyan, mbak. Dulu kok 1 jalur, sekarang kok sampai 3 jalur, kasesat dalam ganyan, mbak. Jadi demikian pula Al-Quranul Karim. Bedanya apa? Kalau yang manusia tadi selalu berubah-ubah. Tetapi kalau Al-Quran tidak pernah berubah. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Kemujizatannya tidak pernah berubah, lafadznya tidak pernah berubah sampai sekarang. Maka rugi orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya, sekarang kita lihat yang pertama. Ini namanya bayan tafsili. Setelah Allah mengatakan hudal lil muttaqin, itu lam tahqiq. Arti tahqiq apa? Petunjuk itu hanya bagi orang muttaqin. Kita mengatakan lulurun bertakwa lun. Masing-masing pekah bertakwa. Ya, Mbak. Lagi pekah do ahlu sunnah lun. Je ke ni. Nyo je ke cik. Yang ahlu sunnah tu angke laun mah. Ya lun pekah. Dro ada pekah ahlu sunnah. Yang temong surga tu angke laun. Urun lain hana ni temong. Jadi sekarang ingin dirincikan dulu siapa muttaqin itu. Walaupun di dalam Syekh Tantawi mengatakan muttaqin itu apa? May yattaqiyallaha fi syirki. Barang siapa menjauhkan diri dari syirik. Yang kita muttaqin. Ada juga yang mengatakan muttaqin itu may yattaqiyallah minal kabair. Dari dosa besar. Itu namanya muttaqin. Tapi kalau dia masih buat dosa besar, itu bukan muttaqin. Durhaka baurunci kan muttaqin ya. Walaupun sehebat apapun dia kan muttaqin ya. Dia seorang pembunuh kan muttaqin ya. Dia syirik kepada Allah itu bukan muttaqin. Orang gantung diri bukan muttaqin. Nanti ada juga dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan pengertian muttaqin itu, man yattaqiyallaha fi aqwalihi wa af'alihi. Muttaqin itu orang bisa menjaga mulut. Maka orang temenak sabi-sabi yang kamu muttaqin, apa bukan muttaqin mah? Kita menak gop sabi mah. Ada orang buat maksiat selalu, bagaimana muttaqin mah? Kalau anggota tubuhnya masih berbuat maksiat, maka tidak dikatakan muttaqin. Sekarang ini namanya bayan tafsili. Secara rinci Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan muttaqin itu siapa? Yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu siapa? Ya, sekarang kita lihat yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, coba dibaca Pak Endang terjemahannya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Sudah. Beriman itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini, kita merujuk ke dalam tafsir Baitawi. Wal imanu fil lughah ibaratun an tasdik. Jadi yang dikatakan iman itu adalah kepercayaan. Berarti orang yakin. Orang kafir berarti kan tidak yakin, dia otak saja, dia main otak saja. Dia main otak saja, tapi tidak main hati. Masalah kepercayaan itu hati. Yang menyatakan kepu dah sembahyang tubuh penuh. So kita menghadap siapa? Lu yakin kepada Allah. Yakin, hanya main otak, tidak main otak. Kita main hati. Kenapa bersedekah? Saya yakin betul. Orang yang bersedekah itu selalu tenang jiwanya. Lun yakin betul. Orang yang bersedekah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjaga keluarga kita dari maksiat? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari neraka. Dengan kita berikan pendidikan kepada mereka. Kita yakin betul, Pak, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Anak kita akan bisa menolong kita nanti di padang mahsyar. Anak kita akan bisa menolong kita
ketika kita nanti masuk ke alam barzakh. Kita yakin betul, Pak. Ya, Pak. Jadi ini makna iman. Iman itu ibaratun anit tasdiq. Setiap orang yakin itu namanya beriman. Ini dalam tafsir Baidawi, Pak. Sekarang kita lihat wa amma fi syar'i. Secara syara apa itu? Secara syara itu ada berapa macam? Sebelum kita masuk kemari, kalau secara bahasa di dalam kitab Ibnu Ashur, beliau mengatakan iman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman itu akarra, dia mengikrarkan dengan mulutnya. Itu iman namanya. Saya yakin. Saya salat karena yakin kepada Allah. Saya puasa karena yakin kepada Allah. Itu sudah beriman dia. Ini kalau secara bahasa juga. Tetapi secara syarak, secara istilah, i'tiqadul haqqi. Ini yang pertama. Kita yakin kepada hak, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkanya beriman. Maka urang hana sembayangnya hanya dikatakan beriman. Kenapa? Dia tidak yakin kepada Allah. Orang yang berbuat kebaikan itu dikatakan beriman. Kenapa? Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi yang dikatakan al-imanu fi syar'i i'tiqadul haqqi. Dia yakin kepada yang hak. Dia yakin kepada surga, yakin kepada neraka. Yakin kepada kematian. Beda kita sama orang kafir apa? Orang kafir memang yakin ke kematian, tapi dia tidak yakin dibangkitkan lagi di padang mahsyarnya, hanya yakin. Orang kafir yakin kepada kematian itu secara akalnya. Kenapa secara akalnya? Dulu tetangganya ada sama dia, sekarang sudah tidak ada lagi. Secara akal bisa diterima. Dulu ada kolega-koleganya yang hidup bersama beliau, sekarang tidak ada lagi. Secara akal bisa diterima. Tapi secara hati beliau tidak bisa terima. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Dan juga ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Secara logika, seorang yang sudah meninggal dunia, tulang-tulangnya sudah terpisah satu sama lainnya. Bahkan sudah hancur tulang-tulangnya, Pak. Secara logika tidak mungkin dia bangkit kembali dari kuburnya, hana mungkin bangkit. Tetapi kita orang beriman, kita yakin. Kenapa? I'tiqadul haqqi. Kita yakin kepada firman Allah. Kita yakin kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seorang itu ketika dia sudah meninggal dunia akan ditiup sangkakala kedua, dia akan bangkit dari kuburnya. Sehingga dia mengatakan kepada teman-temannya, "Man ba'atsana mim marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Kita yakin betul dengan surah Yasin itu. Artinya kita akan bangkit lagi di padang mahsyar. Ada kehidupan setelah mati. Ya. Makanya kalau ada orang yakin seperti itu, hidup dia selalu tenang, Pak. Selalu tenang hidup dia. Kalau dia tidak dapat apa-apa di dunia ini, hanya pupuk panjang kehidupan ini, Pak. Kita akan berangkat ke Medan, kita transit di Biren. Orangnya merepah-merepah, Pak Biren, Pak Blonyo, katanya hana mendeme jatah tepu. Hana pupu, perjalanan jio mentong, hana pupu, baik merepah ini Biren. Kan mentang-mentang langsa gede, kan. Terus langsa waktu dia punya belai rempah dalam lingkup, Pak. Hana mendeme tepu, hana pupu Medan ikut jai Medan ni. Cukup jai Medan, hana pupu. Ketika kita tidak dapat apa-apa, kita dapat di Medan, kita dapat. Kenapa? Perjalanan masih jauh sekali. Maka bodohlah orang itu kalau dia yang dikejar cuma dunia saja dalam tenggang waktu yang sempit. Ipecerok dunia akan berhasil. Berhasil menyomate meninggal dunia kabeh mendumba. Maka terputus semuanya kalau dia sudah meninggal dunia. Artinya perjalanan kita masih jauh sekali. Ini makna iman. Yang kedua, wal iqraru bihi wal amalu bi muqtadahu. Ya, Mbak. Kita mengikrarkan, ini versi dalam tafsir Baidawi. Kita mengikrarkan dan beramal, ya, Mbak. Kita mengikrar dan beramal. Saya yakin salat itu wajib, tak sembahyang. Saya yakin puasa itu wajib, tak sembahyang, ya, Mbak. Saya yakin Allah itu ada, ya, Mbak. Baik, tak semangat. Ya, Mbak. Berbuatlah kebaikan-kebaikan. Ini makna iman secara syara. Sekarang kita merujuk ke dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Asy-Syanqiti. Dalam kitab beliau, Al-Aqaid As-Salafiyah. Sebuah kitab yang cerita tentang ada 1000 halaman. Itu kitab cerita tentang apa? Tauhid, akidah. Jadi di situ dikatakan, iman itu apa? Iman itu ya ta'allaqu bi salasah. Terkait dengan 3 hal. Yang pertama,
al-i'tiqadu. Ya, nampak i'tiqad dulu, Pak. Yakin. Itu maka beriman. Tapi harus ada tiga-tiga dia. Kurang satu saja tidak beriman. Yang kedua al-iqrar. Diikrarkan dengan mulutnya. Yang ketiga, wa ta'malu bil jawarihi. Anggota tubuhnya melakukan apa yang sudah dia yakini. Itulah beriman. Kita yakin salat itu wajib. Kita ungkapkan dengan mulut, temayangnya wajib. Ya, nembak. Yang ketiga apa? Kita harus beramal. Kita harus salat. Itulah orang beriman. Karena kalau kurang satu nanti, dia yakin dengan hatinya. Yakin hati temayang wajib. Nembak. Dia ikrarkan lagi salat wajib, tapi hanya ke temayang. Nembak. Maka tidak beriman. Ada juga orang yang dia ikrar dengan mulutnya. Temayang wajib. Nembak. Puasa wajib. Ke temayangannya. Ke puasanya. Tapi hanya yakin. Udah temayang ini, udah bermebah lah, maka tidak beriman juga. Maka begitu banyak orang salat tapi tidak tahu untuk apa dia salat. Begitu banyak orang bersedekah tidak tahu untuk apa dia bersedekah. Banyak orang puasa tapi tidak tahu dia puasa itu apanya. Kepui puasanya, itu puasanya. Maknanya dia cuma ikrar saja dengan mulutnya. Kemudian dia beribadah. Itu temayang kok, temayang sih. Puasa sih. Berarti tetenya na yakin orang puasa nak. Na yakin loh. Kepu dah puasa. Ya nema, kepu dah puasa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna iman, Mak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman dengan hal gaib. Itu ilsak namanya. Seorang beriman itu yang dapat petunjuk dari Al-Qur'an, yang pertama kata Allah, dia harus yakin dengan hal gaib. Gaib itu ada dua. Yang pertama namanya gaib nisbi namanya. Yang kedua gaib mutlak. Gaib nisbi adalah sesuatu hal yang sedang terjadi atau telah terjadi yang tidak diketahui oleh manusia. Contoh, kita tidak tahu apa yang terjadi di apa namanya di Pekan Banda Aceh, Jinopo ada itu gaib nisbi namanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman sekarang. Hana ada pun kecuali tajak ke dia nak kala. Kita tidak tahu apa yang dimakan oleh si fulan di rumahnya. Kita tidak tahu. Itu gaib nisbi namanya. Gaib nisbi juga itu cerita masa lalu. Kita tidak tahu bagaimana kejadian ini, kejadian itu, cerita masa lalu, Pak. Itu gaib nisbi namanya. Tetapi ketika diceritakan oleh ahli sejarah, dulu pernah terjadi ini, dulu pernah begini, oh laganya lagu. Ini gaib nisbi namanya. Makanya Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh Allah gaib nisbi. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bisa mengetahui ma ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum dalam surah Ali Imran. Saya bisa tahu apa yang kalian makan di rumah kalian. Apa kalian persiapkan di rumah kalian, saya tahu, kata Nabi Isa alaihissalam. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saya bisa tahu apa yang dibawa oleh istrimu sebentar lagi kemari. Jadi Nabi Yusuf kan dalam penjara. Dalam penjara itu ada fatayani, ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda itu didakwahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Saya tahu sebentar lagi istrimu bawa apa kemari untuk kamu, saya tahu. Saya tahu juga kamu yang kedua, istrimu bawa apa untuk kamu, saya tahu. Ini namanya gaib nisbi. Artinya gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia masa sekarang atau masa lalu. Yang kedua, gaib mutlak. La ya'lamuha illallah. Gaib mutlak artinya apa? Masa depan. Tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat lain Allah mengatakan, ada sebahagian manusia yang saya beritahukan, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Gaib mutlak diberitahukan kepada mereka, tetapi untuk setahun ke depan saja. Ini kejadian ketika malam Lailatul Qadar. Maka pada malam Lailatul Qadar, ini juga ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Abu Fida, Ibnu Katsir. Jadi beliau selain mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau juga mengarang kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini lebih rinci daripada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir berapa jilid ya cuma. Tapi kalau ini sampai 14 jilid, 14 jilid. Jadi di situ diterangkan 4 malaikat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan hal gaib untuk setahun ke depan.
Begitu juga orang khusus kata Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah, "Ya Muhammad, Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, nanti dia akan meninggal dunia dalam keadaan buta. Sebelum dia meninggal dia buta." Ya, nembak. Jadi Nabi Muhammad mengetahui informasi ini dari siapa? Dari malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terbukti, sebelum Ibnu Abbas meninggal dunia, matanya sudah buta. Hanadih terpulih. Ini gaib mutlak. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Wahai manusia-manusia, nyan Nabi Muhammad nyan, kalau dia mengetahui hal gaib, hanakri dia nyan, gebrite ba urun lain, gebrite ba. Makanya apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ente akan terjadi ini, ente akan terjadi ini," itu benar kata Allah. Kenapa? Saya yang memberitahukan hal gaib itu kepada dia. Tapi kalau dukun yang beritanya hanya betul ya. Kenapa? Dukun itu dari setan. Setan itu mengada-ngada dia. Hai punya mah. Setan kalau tahu dia itu akan dilaknat oleh Allah masuk ke dalam neraka, dari awal hai ibadah ni, Pak. Tapi kenapa dia mau beribadah sampai 80.000 tahun lamanya? Versi tafsir Baydawi. Samanina alfasanah. Sebagian mengatakan sab'ina alfasanah. 70.000 tahun dia beribadah, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin itu mengetahui hal gaib, maka sungguh ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengawasi mereka, Nabi Sulaiman kan meninggai siradang meninggai, Pak, dengan tongkat. Jadi rupanya apa? Jin tak tahu dia, Pak. Jin terus bekerja pakai Nabi Sulaiman ni. Itu nak Ali Sulaiman habis ni, Pak. Rupanya apa? Setelah lama kelamaan, ta'kulu min sa'atah. Ada kamu, Pak, makan itu. Habisnya kabeh baju merah tu. Itu pun dia, oh, rupanya kamu meninggal. Ini buktinya jin tak tahu apa-apa juga. Jangankan jin, memalaikat hidupku, Pak. Pajan berakhir bumi ini tak tahu, Pak. Tetapi anehnya, manusia kok bisa tahu, Pak? Ini ramalkan usia bumi ini tinggal 1000 tahun lagi, ya, Pak. Hidupku, ya, Pak. Lepas berita umuh nak teruk 1000 tahun, ya, Pak. Umur peramal itu mungkin tengok akan meninggal, ya, Pak. Umur 50 tahun, 60 tahun. Tapi dia bisa meramal bumi ini. Bumi ini tinggal 1000 tahun lagi. Ya, tu kalau berbeda enggak kemah, ya, Pak. Jino be ramalnya, ramal ro le pajan mati, Pak. Mentro tai cudang pajan mati. Ya ramal bumi ini, Pak. Ya, ne, Pak. Bumi ini kira-kira sekian tahun lagi kabeh, Pak. Nanti akan terjadi apa? Meteor akan jatuh, akan meledak bumi. Beknya nek uruh dro ta uruh le. Pajan meninggal katanya. Nyai le ta uruh, Pak. Bek ta uruh gunung pajai penyo pajanji bek ta uruh nyai le. Ya, Pak. Ini makna alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yang Allah maksudkan bil ghaibi di sini adalah gaib masa depan. Bukan gaib sekarang dan bukan gaib masa lalu. Artinya apa? Kita harus yakin kepada alam barzakh. Kita yakin hari kebangkitan. Kita yakin kepada surga neraka. Ini gaib namanya, Pak. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam surga nanti akan begini-begini. Di dalam surga ini begini, dalam neraka itu begini. Kita nyata yakin, Pak. Di padang mahsyar begini, kita yakin, Pak. Karena kita belum melalui itu. Kita belum melalui padang mahsyar dan lain sebagainya. Makanya kita harus yakin, Pak. Ini namanya gaib mutlak. Yakin kepada gaib mutlak, bukan gaib nisbi. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Artinya, seorang itu akan mendapat petunjuk dari Al-Quran, tapi dengan syarat kata Allah. Dia yakin kepada janji-janjiku. Dia yakin kepada gaib mutlak yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka kan dalam Al-Quran kan syarat dengan gaib mutlak. Allah beritahukan nanti barang siapa begini, maka nanti hasilnya begini. Barang siapa beramal saleh, maka hasilnya ke depan begini. Barang siapa mencuri, berbuat kejahatan, maka hasilnya begini. Hasil itulah namanya gaib mutlak. Kita yakin sebagai orang beriman, Pak. Gaib mutlak itu kita yakin. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka hasilnya begini. Yang hasil itulah namanya gaib mutlak. Jadi kita yakin gaib mutlak. Walaupun ilmu kita tidak terdeteksi, nggak bisa untuk mencerna itu, Pak. Hanya terdeteksi ibane, Pak. Ya. Kita yakin bumi ini apa? Langit ini akan diledakkan oleh Allah, akan geplah oleh Allah, Pak. Idzas sama'u syaqqat. Apabila langit itu saya robek kata Allah Subhanahu wa taala, katanya yakin. Bukan yakin itu adalah firman Allah yang memberitahukan Allah, ya, Pak. Tetapi ketika nanti dukun berapa?
Tatanya yang kagak ada sepeda motor lun. Hoka. Oh, sepeda motor doang kagak kena kedih nanti pada masa ini akan begini-begini ya, Pak. Nya nampak dengar, Pak. Nampak dengar. Ya, Pak. Nanti masa depan coba lihat tangan, Pak. Ili kalian jara, Pak. Oh, masa depan kamu suram ya, Pak. Kibang suram. Nyo menyojak-jak lomba dukun, bek tanya masa depan tanya, you baca masa depan ro kayaknya mendang, Pak. Bek ni baca masa depan dulu, masa depan ro ciri baca. Kibang masa depan ro. Terima kasih.